Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Elis pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bu Elis akan memberikan penjelasan mengenai pembahasan soal pada bab kedua kemarin, yaitu mengenai membuat simpulan. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas soal saja. Nah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan catatannya. Jika ada hal-hal yang penting bisa teman-teman catat agar bisa dipelajari kembali. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal diminta untuk menentukan simpulan paragraf di atas adalah. Nah, sebelum kita bahas soal, teman-teman ingat kembali pada materi bab pertama dan bab kedua mengenai kalimat utama, ide pokok, dan simpulan. Teman-teman harus paham perbedaan ketiganya. Nah, sebelum lanjut, Balis akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum, yang biasanya ada di awal paragraf. Nah, di dalam kalimat utama ada yang namanya ide pokok, itu ya. Jadi kalau teman-teman baca, dalam suatu paragraf akan ada yang namanya kalimat utama dan ide pokok. Nah, lalu nanti ada simpulan. Simpulan akan berbeda dengan kalimat utama dan ide pokok. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum yang harus dijelaskan oleh kalimat berikutnya, dan dia biasanya ada di depan, lalu mengandung ide pokok. Ide pokok itu adalah inti ya, inti dari bacaan. Nah, sedangkan simpulan itu adalah akhir dari suatu bacaan atau akhir dari suatu paragraf. Sama dengan kesimpulan, gitu ya. Pahami ketiganya itu dulu perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini ada paragraf. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, yang pertanyaannya simpulan paragraf di atas. Oke, sebelum kita jawab simpulan, kita bahas dulu. Di paragraf ini ada yang namanya kalimat utama. Nah, kalimat utama itu tadi kan sudah jelaskan. Dia biasanya bersifat umum, ada di awal, dan dia dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Nah, di sini kalimat utamanya adalah ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Nah, dari ujung ASI sampai bayi titik ini namanya kalimat utama. Nah, kalimat utama ini kan lihat nih, dia bersifat umum. Kok tahu? Karena dia dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Kenapa dia jadi sumber makanan utama gitu ya? Dijelasin karena ASI mengandung banyak nutrisi yang penting bagi bayi dan seterusnya. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama ada yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok bisa diperoleh dengan cara mempersingkat kalimat utama ini. Nah, yang namanya kalimat utama itu harus dari ujung, sampai titik. Tapi kalau ide pokok itu disingkat. Nah, ide pokoknya adalah ASI sumber makanan utama bagi bayi. Cukup, itu ide pokoknya. Nah, udah dapat kita ya, satu kalimat utama, satu ide pokok. Nah, yang terakhir adalah simpulannya. Simpulan adalah akhir dari bacaan. Nah, untuk menentukan simpulan, teman-teman ingat kembali, ada 4 cara. 1. Langsung lihat ke bagian akhir jika paragraf itu memiliki kata kunci. Jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kesimpulannya. Nah, itu bisa langsung kita ambil kesimpulannya jika ada ciri-ciri itu. Jika tidak ada, maka ada 3 cara berbeda lainnya. Pertama, ide pokok digabungkan dengan akhir, gitu ya, atau menjawab
pertanyaan dari ide pokok. Nah, itu saja dulu yang difokuskan. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Teman-teman banyak yang menjawab yang A. Misalnya, ASI adalah sumber makanan bagi bayi. Kalau pilih yang A, ini kan tadi nih, yang ini ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Ini bukan simpulan, tapi ide pokok gitu. Nah, kalau mau menggunakan ide pokok untuk simpulan, dia harus digabungkan dengan kalimat akhirnya gitu ya, atau bagian lainnya. Nah, di sini yang simpulan yang mana? Yang B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Gitu ya. Ini adalah jawabannya yang B. Where is check? Nah, ini dulu. Jadi ini yang B ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan, sebab seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Nah, teman-teman, di sini dimintanya simpulan paragraf di atas adalah simpulan ya. Teman-teman, ada yang menjawab cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. Banyak yang jawab ini. Nah, kalau teman-teman jawab ini, kita lihat cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. Lihat di sini. Nah, di sini kan ada kata, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Nah, kalimat ini adanya di awal paragraf, gitu ya. Nah, biasanya kalau di awal paragraf itu ciri-ciri siapa ya? Nah, ciri-ciri dari kalimat utama atau ide pokok, gitu ya. Kalau dia lengkap penulisannya, berarti kalimat utama. Kalau dia disingkat, itu ide pokok, gitu kan ya. Nah, berarti yang C ini bukan karena dia adalah ide pokok, gitu ya. Jadi ini bukan nih. Nah, ingat tadi ya, simpulan adalah akhir dari suatu bacaan. Boleh ambil akhirnya kalau ada kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kesimpulannya itu bisa langsung diambil. Kalau tidak ada, teman-teman lihat kalimat utama dan akhirnya. Itu ya, tadi kan dia bilang di sini. Itu dapat nih kalimat utamanya atau ide pokoknya. Kalau menanam bonsai cukup sulit. Nah, kenapa sulitnya gitu ya? Akhirnya dijelasin di sini. Karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Nah, ini kan akhirnya ya. Maka simpulannya, jawabannya adalah yang D. Itu ya, teman-teman ya, bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sama nih nomor 3. Jadi kita pahami satu-satu ya. Nomor 3, kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah, nah ingat simpulan, ingat kata kunci simpulan dan makna dari simpulan. Ya, simpulan adalah akhir dari suatu paragraf atau bacaan. Nah, akhir dari bacaan ini apa? Itu kan ya. Nah, iya, akhirnya adalah minuman manis dapat diganti dengan mengkonsumsi buah yang berair banyak. Gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya. Untuk nomor 4, kita lihat lagi bacaannya. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Nah, pertanyaannya, simpulan paragraf di atas adalah simpulan akhir dari suatu bacaan. Nah,
Kalau tidak bisa langsung sampai ke akhirnya, tidak ada jawabannya di pilihannya, teman-teman ingat cara-cara yang lainnya. 1. Menemukan ide pokok dan digabungkan dengan akhirnya, atau jawaban dari ide pokok. Tapi bukan ide pokoknya yang kamu pilih sebagai jawaban, ya. Kita lihat di sini. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Nah, ini ada di awal paragraf dan dia bersifat umum. Kenapa? Karena dia dijelaskan nih. Dia memiliki punya manfaat. Manfaatnya apa aja? Gitu kan dijelasin di sini. Nah, berarti kalimat yang pertama ini adalah kalimat utama. Jadi kalau teman-teman jawab dari walaupun sampai sini, ini namanya kalimat utama, bukan simpulan. Sama juga kalau teman-teman jawab eceng gondok memiliki manfaat atau mempunyai manfaat. Nah, dia kan cuma ada di sini ya, terus disingkat. Ya berarti itu ide pokok, bukan simpulan. Gitu ya. Kalau simpulan kalau kalian mau buat simpulan pakai ide pokok, harus ada temennya yang di bagian akhirnya. Nah, di sini kita lihat. Tadi kita udah tahu eceng gondok punya manfaat. Nah, dimanfaatin apa? Nah, di sini dijelasin. Ada kerajinan tangan, ada industri mebel. Nah, ini kan akhirnya ya, industri mebel. Tuh. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk kerajinan tangan dan industri mebel. Nah, ini adalah simpulannya. Gitu ya, untuk nomor 4. Selanjutnya, untuk nomor 5, kita langsung baca paragrafnya. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Nah, simpulan paragraf di atas adalah, ingat lagi, simpulan memiliki arti akhir dari bacaan. Gitu ya. Kalau teman-teman pilih yang A, ini jelas salah. Gitu ya. Ini bukan simpulan. Gitu. Yang B, permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. Nah, ini dia jawabannya. Karena ini adalah akhir dari bacaan tadi atau akhir dari paragraf yang ada di atas. Kenapa bukan yang C gitu? Yang C ini hanya penjelasan. Dia adanya di tengah. Ini adalah penjelasan untuk kalimat utamanya tadi. Gitu ya. Selanjutnya nomor 6. Beta karoten atau vitamin A merupakan zat gizi yang penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengkonsumsi beta karoten sejak dini. Simpulan. Nah, simpulan itu akhir dari paragraf. Jadi, cari yang ada akhir paragrafnya, walaupun ada tambahan misalnya sama kalimat di depannya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau teman-teman pilih beta karoten atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata, ini jelas salah. Ini adalah kalimat utama. Oke ya. Jadi kalau pilihnya cuma yang ada di bagian ini aja gitu ya, ini salah sekali. Pilihan jawaban yang B itu salah. Yang benar yang mana? Yang A. Nah, kita lihat. Kan salah satu cara menentukan simpulan selain lihat akhirnya gitu tadi ya. Boleh ide pokok atau kalimat utama gitu ya digabungkan dengan akhirnya. Nah, yang A ini adalah penggabungan itu. Penggabungan ide pokok dengan akhir. Beta karoten sangat penting untuk mata. Nah, akhirnya dijelasin kan, sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya. Gitu ya, Nak ya. Jadi, sebelum lanjut lagi, Bu Elis tekankan kembali. Yang namanya simpulan adalah akhir dari suatu bacaan. Kita lanjut. Nomor 7. Minggu lalu saya berekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan.
Sayangnya, ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata fasilitas tempat sampah sangat minim sehingga tidak cukup untuk menampung sampah para pengunjung. Nah, simpulan paragraf di atas adalah yang mana kira-kira? Nah, iya, yang ini jawabannya adalah yang B. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Nah, teman-teman paham kenapa jawaban yang B? Ya, gitu. Karena akhir dari bacaan ini adalah yang B, gitu. Ya. Nomor 8, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri leptospirosis. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut dengan wale, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, simpulan paragraf di atas adalah, untuk nomor 8 ini, teman-teman lihat, ada kata kuncinya. Oleh karena itu. Nah, ini kan salah satu kata kunci untuk menentukan simpulan ya. Nah, kalau ada kata kunci ini, berarti teman-teman langsung ambil aja. Simpulannya adalah yang ada kata kuncinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Maka simpulannya yang mana? Ya, yang D. Gitu ya. Yang mana? Mudah ternyata kan ya teman-teman. Insya Allah teman-teman setelah ini bisa memahami dengan baik ya. 2 soal lagi. Nomor 9. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Nah, simpulan paragraf di atas adalah, ya, jawabannya yang B. Betul. Nah, untuk yang ini juga banyak teman-teman yang jawab yang A. Bahaya kantong plastik bagi penyu. Coba kita lihat. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Bahaya kantong plastik bagi penyu. Berarti kalimat ini sebenarnya diambil dari kalimat yang pertama ini kan? Nah, kalau teman-teman pilih yang A, maka ini bukan simpulan, tapi lebih kepada ide pokok. Gitu ya. Nah, ingat kesimpulan itu kan akhir dari suatu bacaan. Jadi pilihan yang tepat yang B. Nomor 10. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Nah, simpulan paragraf di atas. Nah, simpulannya. Ingat ya. Yang mana? Nah, betul yang C ya. Jadi nomor 10 pilihannya yang C. Bangunan dan aktivitas manusia terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Nah, itulah pembahasan untuk materi menentukan atau membuat simpulan. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Apakah sudah lebih memahami mengenai simpulan pada suatu paragraf? Ya, insya Allah teman-teman setelah pembahasan ini sudah lebih paham dan sekarang bisa membedakan ya mana yang simpulan, mana yang bukan. Mungkin itu saja dari Bu Elis, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari kembali. Bu Elis akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.